kabarnya hari ini? Masih semangat? Iya, harus semangatlah. Jangan loyo-loyo. Jika kemarin kita sudah belajar tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah, hari ini kita juga belajar lagi tentang Yesus dan bait Allah. Tetapi hari ini kita belajarnya tentang Yesus tertinggal di bait Allah. Nah, jadi beda kan? Kemarin sengaja Yesus dipersembahkan dan diantar ke bait Allah, dan hari ini Yesus tertinggal di bait Allah. Nah, bagaimana kisahnya? Mari sekarang sebelum belajar kita siapkan hati kita dulu untuk berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami mencintai gereja sebagai rumah Tuhan. Buatlah hati kami gembira dan bersukacita saat berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang tertinggal di bait Allah, ceritanya pada saat itu Yesus, Maria, dan Yusuf, mereka sekeluarga bersama rombongan orang-orang dari kampung itu pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, mereka dari kampung itu berbondong-bondong pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama-sama supaya rame. Nah, pada saat itu ketika perayaan Paskahnya sudah selesai, maka ibu, ayah, dan juga rombongan semuanya pulang. Ibu Yesus, Bunda Maria ini mengiranya bahwa Yesus sudah ada di kerumunan rombongan sana. Mengiranya Tuhan Yesus itu sudah duluan. Karena namanya anak-anak kan, baru umur 12 tahun, pasti banyak lari-larinya, banyak main-mainnya. Nah, ibunya mengira bahwa Yesus ini ada di tengah-tengah rombongan. Ia ada bersama sepupu-sepupunya, bersama saudara-saudaranya, teman-temannya yang lain. Ternyata setelah mereka berjalan kaki seharian, mereka sudah jauh dari Yerusalem. Barulah ayah dan ibu Yesus ini mencari Yesus. Loh, di mana anakku tadi ya? Di rombongan orang banyak sana, kata ibunya. Ibunya cari-cari, tanya-tanya sama sepupu, tanya-tanya sama teman-teman. Oh, nggak ada. Ada lihat Yesus nggak dari tadi? Enggak, kata teman-temannya. Nah, ibunya pergi lagi ke sana. Nah, ayahnya juga pergi lagi ke tempat orang lain. Nah, ada lihat Yesus nggak? Enggak lihat Yesus dari tadi pagi. Nah, kata mereka kan. Jadi ibunya, ayahnya ini mencari Yesus. Mereka panik. Mereka bingung, loh, di mana Yesus ini? Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem lagi mencari Yesus. Ayah dan ibunya kembali lagi ke Yerusalem mencari Yesus setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari mereka mencari. Akhirnya mereka bertemulah dengan si Yesus. Dengan berbagai cara bertanya kepada ini, kepada itu, bertanya kepada siapa saja yang mereka temui. Akhirnya setelah 3 hari, Yesus mereka temukan di bait Allah. Yesus ini tidak kemana-mana, ternyata ia tinggal di bait Allah itu. Ngapain dia di bait Allah? Nah, membaca kitab suci, berdoa, mendengarkan mendengarkan pengajaran dari guru-guru agama. Lalu ia juga mendengarkan khotbah atau juga kesaksian dari para imam, dan ia juga mengajak para imam atau ahli-ahli Taurat ini
berdiskusi di bait Allah. Bayangkan, ia paling muda sendiri, umur 12 tahun. Anak umur 12 tahun kelas berapa ya? Kelas 6 atau kelas 1 SMP. Baru umur segitu, baru remaja, Tuhan Yesus sudah bergaul dengan para imam, para ahli-ahli Taurat, para guru-guru agama. Ia belajar banyak tentang hukum Taurat dan juga kitab suci. Nah, ketika ibu dan ayahnya bertemu dengan Yesus di bait Allah, ibunya bertanya, "Kenapa kamu gak ikut pulang bersama kami kemarin?" Nah, lalu Yesus menjawab, "Kenapa aku harus pulang? Disinilah rumahku," kata Tuhan Yesus. Tapi ibunya bingung sendiri, tidak mau lagi berdebat lagi dengan Yesus, tetapi ayo kita pulang, kata mamahnya. Nah, ketika itu juga Tuhan Yesus dibawalah pulang. Tetapi ibunya, Bunda Maria, itu walaupun masih bingung, tetapi ia menyimpan pertanyaannya di dalam hatinya. Kenapa kok anakku ini mengatakan bahwa bait Allah itu adalah rumahnya? Nah, jika Tuhan Yesus mengatakan bahwa bait Allah itu adalah rumahnya, maka bait Allah itu seperti yang kita sebut sekarang adalah gereja. Berarti gereja itu juga rumah kita. Berarti kita juga harus rajin ke gereja. Kita harus rajin berdoa, kita harus rajin datang untuk berkumpul bersama di gereja. Ngapain aja kita di gereja? Berdoa, memuji Tuhan, kerja bakti juga, ya kan? Membersihkan gereja, berkumpul bersama teman-teman, belajar bersama. Nah, harus dari kecil Tuhan Yesus memberi kita teladan supaya sering-sering ke gereja, supaya melayani di gereja. Melayani itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita masih kecil begini, jadi apa? Jadi anak sekami, jadi Miss Dina, putra-putri altar. Nah ya, atau juga kalau sudah bisa menjadi pemazmur, malah lebih bagus lagi, ya kan? Jadi anggota paduan suara. Nah, apapun yang bisa kita lakukan untuk melayani sesama, kita ikut serta karena kita juga adalah anggota gereja. Tuhan Allah sangat ingin kita ikut serta dalam melayani di gereja. Walaupun kita masih anak-anak, masih kecil, kita punya tugas juga sebagai warga gereja. Ya. Maka oleh karena itu, yang sering tidak mau ke gereja harus rajin-rajin ke gereja. Supaya apa? Ketika kita rajin ke gereja, Tuhan Allah menambahkan berkat yang berlipat-lipat kepada kita. Karena kita anak-anak yang rajin, anak-anak yang mau melayani Tuhan. Jangan kita hanya datang ke gereja untuk main-main saja. Main HP, orang lain ibadah, orang lain misa, orang lain bernyanyi dan berdoa, kita sibuk melihat HP. Kita sibuk menonton YouTube. Kita sibuk bermain game di situ. Itu berarti tidak benar. Kalau ke gereja berarti kita berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, dan bernyanyi memuji Tuhan bersama orang lain, bersama umat yang lain, bersama teman-teman kita. Nah, sekarang tugasmu, coba kamu ceritakan di dalam video. Apa yang sering kamu lakukan ketika kamu ikut ke gereja? Apa kegiatan yang kamu lakukan ketika biasanya kamu ke gereja?
Ceritanya harus sesuai pengalamanmu selama ini ya. Jangan mengarang-arang. Pokoknya kamu ceritakan bagaimana selama ini kamu pergi ke gereja. Setelah sampai ke gereja, apa yang kamu lakukan? Nah, sampai pulang lagi ke rumah. Atau ada yang pernah tertinggal juga di gereja? Coba kamu ceritakan ya. Sekarang mari kita tutup buku kita. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan yang Maha Baik, berilah kami semangat dan kegembiraan untuk datang ke gereja bersama keluarga, untuk berdoa dan bernyanyi memuliakan Dikau. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, go semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Dan selamat berlibur di rumah pada 2-3 hari ke depan. Sampai jumpa lagi di hari Senin. Oke, dan Yesus memberkati. Bye-bye.